Sabda TV. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, Bapak dan Ibu sekalian. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Al-hadis dalilun ala isbatil ayati lil anbiya. Hadis ini dalil yang menetapkan bahwa setiap nabi itu memiliki mukjizat. Dan sebetulnya Pak, penamaan mukjizat itu tidak ada dalilnya ya. Yang ada dalil dalam Al-Quran dan hadis adalah ayat. Adalah apa? Ayat ya. Penamaan mukjizat itu terakhir munculnya. Dan tentu menamai dengan nama ayat itu lebih baik. Karena lebih sesuai dengan apa? Ya, lafaz Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa setiap nabi itu diberikan oleh Allah apa? Ayat. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan di mana manusia ketika melihat ayat-ayat tersebut, mukjizat tersebut, pasti akan beriman sebetulnya bahwa yang dibawa oleh nabi tersebut benar. Sebuah contoh saja Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ketika menghadapi siapa? Fir'aun dan para penyihir, di mana para penyihir itu ya melemparkan tali mereka dan mengelabui mata manusia seakan-akan tali tersebut bergerak menjadi ular. Tapi mereka tidak bisa mengubah tali itu menjadi ular. Mereka hanya bisa menyihir mata manusia saja. Lalu kemudian apa? Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah melemparkan apa? Tongkat. Apa yang terjadi? Berubah jadi ular beneran. Iya, kalau istilahnya kita bukan ular kaleng-kaleng, Pak. Iya. Bukan sihir mata juga, tapi ini benar ular beneran. Dan ini ya membuat para penyihir itu yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Sebab apa? Karena secara ilmu sihir nggak mungkin ini terjadi. Nggak mungkin tongkat bisa berubah menjadi apa? Ular beneran seperti ini. Makanya apa yang terjadi ketika mereka melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang besar, mereka yakin ini bukan sihir. Apa yang terjadi? Langsung mereka sujud dan beriman saat itu juga. Iya. Demikian pula Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat, para nabi juga, di mana mukjizat atau ayat-ayat tersebut yang menjadikan manusia lemah, tidak mampu melakukannya. Ya, hatta penyihir pun tidak mampu melakukannya. Kemudian faedah yang kedua, al-faidatu tsaniyah. Al-hadis dalilun ala anna al-Qur'an al-Karim wal ayatul uzma allati utiyaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar, ayat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana mukjizat Al-Qur'an ini, Pak, terus kita saksikan sampai detik ini. Dan terus sampai hari kiamat. Kenapa Al-Quran mukjizat? Kan mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, artinya membuat manusia lemah untuk bisa membuat yang semisal. Ya. Yang pertama, bahwa Al-Quran sampai detik ini tidak ada orang yang mampu membuat yang sama dengannya. Bahkan Allah menantang para ahli bahasa seluruhnya, silakan buat yang sama dengannya. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, silahkan kalian buat satu surat yang semisal. Waktu syuhada'akum min dunillah. Dan silahkan kalian
ya, panggil pembantu-pembantu kalian selain Allah itu untuk membuat yang sama dengan Al-Quran, ternyata mereka lemah, nggak mampu. Sampai detik ini Pak, tak ada yang bisa. Dan ini mukjizat, ayat. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menjaga Al-Quran. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr dan kami pasti akan menjaganya. Dan ternyata benar sampai detik ini, walah satu harokat pun tidak bisa diubah. Satu huruf pun nggak bisa diubah. Ya, pernah sebagian orang orientalis membuat Al-Quran kemudian dihilangkan satu huruf, ketahuan. Bagi Allah mudah. Ya. Kemudian belum lagi isinya, Pak. Isi Al-Quranul Karim membuat manusia tercengang. Allah memberitakan tentang umat-umat sebelum kita. Allah mengabarkan apa yang akan terjadi nanti. Demikian pula apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih zaman ini ya. Kita lihat Masya Allah, satu persatu keajaiban ya terlihat, tampak. Makanya banyak para ilmuwan yang masuk Islam, yang melihat kebenaran Al-Quran. Itu mukjizat memang. Ya. Ikhwatul Islam. Faedah yang ketiga. Al-iqtisar ala dzikr al-Quran al-Karim fi hadits al-bab duna ghairiha min al-ayat allati utiyaha nabiyuna SAW la yadullu al-hasr. Di sini Nabi hanya menyebutkan mukjizat Al-Quran saja. Namun bukan berarti Nabi memiliki mukjizat hanya Al-Quran, tidak. Ini tidak membatasi. Ya. Justru Nabi SAW Nabi yang paling banyak diberikan oleh Allah mukjizatnya, Pak. Bahkan sebagian ulama seperti Imam As-Suyuti menghitung mukjizat Rasulullah sampai 1000 mukjizat. Iya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memancarkan air dari jari jemarinya. Di antaranya Nabi SAW bisa melihat dari belakang. Iya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahasa binatang, ya, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya.